itu loh. Jawab dulu. Mau keluar mau dimatiin? Mau keluar. Nyantai. Adalah yang nyaranin, katanya suruh pindah rumah akunya. Karena banyak ditaburi tanah kuburan di atas rumahku. Bahkan katanya ditaburi di kamar mandi, di ruang tamu, di kamar aku. Khususnya di genteng. Pas direkam EEG pun gak ada hasilnya, jadi dokter menyarankan aku untuk non-medis. Bahkan dokternya yang menyarankan Iya. untuk Mbak Alia coba dulu. Coba dulu ya, kan yang ikhtiar. medis. Iya benar. Aku ngalami kesurupan. Nenek-nenek itu lagi masuk, bilang katanya, kamu sudah menyakiti cucu saya, anak saya. Kamu harus terima akibatnya. Dan beliau hampir mengakhiri hidupnya sendiri. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Ade. Dan buat pasukan Lentera Malam, absen dulu di kolom komentar kalian dari mana aja nih, dan sekarang lagi ngapain nih? Mungkin lagi makan Indomie atau lagi nyemil aja. Dan langsung aja kita masuk ke podcast Saksi Misteri. Seorang wanita cantik berumur 16 tahun sakit secara mendadak, di mana tiba-tiba berat badannya turun drastis, rambutnya tiba-tiba rontok semua hingga botak, dan beliau hampir mengakhiri hidupnya sendiri. Kejadian ini terjadi di tahun 2018 silam, dan malam ini narasumbernya yang mengalami hal tersebut sudah hadir di studio Lentera Malam secara langsung. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah dari sebelah gua, ada Mbak Alia. Mbak Alia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Iya. juga. Mbak Alia, Iya. katanya hampir mau mengakhiri hidupnya karena kasus ini. Iya bener banget sih bang. Aku sempat beberapa kali ingin mengakhiri hidup karena ada bisikan gitu. Kamu nggak sendiri, kamu ada saya gitu katanya. Itu mau lompat atau gimana tuh kejadiannya? Aku mau lompat dari motor itu bahkan dalam keadaan kencang ya bang. Lagi jalan, mau main lompat aja? Mau main lompat aja. Padahal itu jalan raya menuju pengobatan. Oke, pengobatannya tadi kita sempat ngobrol sedikit, itu di Lampung ya? Di Lampung. Dan dari Jakarta ke Lampung Naik motor. Iya bener, naik motor. Dan Mbak Alia ini kan pengobatannya ke pengobatan alternatif ya? Iya benar. Kenapa Mbak Alia nggak nyoba dulu untuk ke dokter gitu atau ke spesialis gitulah? Gitu, Iya. Mbak Alia? Aku udah nyoba sih, udah nyoba 2 dokter gitu. Dan jawabannya itu selalu sama. Nggak ada hasilnya gitu bang. Yeah. Pas direkam EEG pun nggak ada hasilnya, jadi dokter menyarankan aku untuk non medis. Bahkan dokternya yang menyarankan Iya. untuk Mbak Alia coba dulu. Coba dulu ya, Ke kan yang ikhtiar. non-medis. Iya benar. Dan apa nih yang bikin Mbak Alia itu yakin kalau ini udah penyakit non medis, Mbak? Karena aku ngalamin ya bang, pas di Rukia itu perut aku tiba-tiba membesar dan tiba-tiba aku keluar darah dari mulut, hidung dan jidat aku. Itu menurutku aneh, iya. Itu ada lukanya atau gimana, Mbak? Pas selesainya sih nggak ada ya, aku periksa. Karena yang menonton aku tuh kayak bapakku, mamaku bilangnya aku keluar darah dari mulut, hidung, dan jidat. Karena lu sendiri nggak sadar ketika Nggak diobatin sadar. itu. Sama sekali nggak sadar. Oke, gue udah nggak sabar buat denger cerita lengkap dari si Mbak Alia, karena tadi cuma kisi-kisi aja ditanya sama gue. Jadi simak terus podcastnya sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Alia yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Dan Mbak Alia udah siap nih buat cerita malam ini? Udah siap. Gak usah lama-lama lagi, sebelum gue denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Jadi kejadiannya itu pada tahun 2018, aku kan kenal laki-laki yang kebetulan bersebelahan lah rumahnya sama aku. Udah bersebelahan? Benar-benar sebelah. Oke. Aku ini aja ya, samar namanya, jadi Adi ya. Jadi waktu setahun itu berjalan lancar, orang tuanya pun kenal saya dengan baik, orang tua saya kenal dia dengan baik gitu. Pas pada saat itu setahun aku merasa nggak cocok gitu bang, karena ada satu lain hal lah yang nggak bisa diceritain. Jadi aku memutuskan untuk stop gitu, berhenti. Berhubungan sama beliau. Iya. Oke.
Terus aku bilang sebelumnya, walaupun kita udah nggak sama, tapi orang tua harus tetap silaturahmi berjalan gitu. Tapi nggak tahu kenapa orang tuanya dia tuh kayak ini apa sih, mengutus silaturahmi gitu bang. Seperti nggak terima ya? Nggak terima anaknya mungkin ya. Waktu itu kan sekolah udah berjalan lancar. Aku dengar cerita katanya dia tuh berhenti sekolah. Nggak tahu karena apa ya berhenti sekolahnya. Waktu itu seminggu kemudian aku dengar itu, mamaku pergi sama bapakku pulang kampung. Pas pulang kampung aku dititipkan di rumah kakakku gitu. Karena aku takut sendiri. Yang tinggal di bawah itu ada bibi aku 2. Pas malam aku pergi, katanya bibi aku melihat jam 2 malam, dia melihat ada ibu-ibu. Ibu-ibu naik ke atas kamar aku bawa sesuatu di tangan. Cuman dia nggak bisa nggak bisa berbicara gitu. Siapa yang datang ke situ tuh dia nggak bisa berbicara. Kayak dibungkam mulutnya. Cuma bisa diem aja? Diem aja, dia ngelihat, ngepris gitu, ngelihat. Pas naik ke atas itu katanya ibu-ibu itu bunyilah ledakan di kamar aku. Ledakan batu gitu. Tapi dicari tuh udah nggak ada. Tapi bibi lu itu sempat ngelihat ibu-ibu itu turun nggak? Nggak, naik ke atas doang. Naik ke atas doang? Tiba-tiba ngilang. Iya. Waktu itu pagi lah mulai aku pulang ke rumah untuk ngambil baju sekolah. Ditanya sama bibi aku, kamu malam pulang ya katanya ke rumah. Kok ada yang naik ke atas, terus ada bunyi benda jatuh gitu. Terus aku bilang, enggak, aku di rumah kakak, aku nggak pulang karena aku nggak berani sendiri gitu. Pada saat itu aku bilang, bibi mimpi kali atau gimana? Enggak kok, yang lihat 2 orang gitu bibi aku. Akhirnya aku nggak ambil pusing gitu ya bang, nggak ngerti juga sama gitu-gituan. Aku sekolah lah seperti biasa. Nah pada saat itu seperti biasa aku ngalami sering pingsan gitu. Nah dari pihak sekolah katanya beristirahat aja dulu gitu kan, untuk diperiksa apa penyakitnya, karena aku pingsannya itu bisa 5 kali. Sehari. Tiba-tiba aku berangkat sekolah, tiba-tiba udah di rumah aku ngerasanya. Pas udah itu orang tua aku berinisiatif bawa aku ke dokter, diperiksa lah. Konsultasi ternyata katanya aku nggak mengidap penyakit apapun. Orang tua aku nggak puas dengan hasil itu, besoknya pergi lagi ke rumah sakit yang berbeda. Di situ aku direkam EEG kayak rekam saraf kepala gitu bang. Karena aku ngalamin kebotakan tiba-tiba aja hari itu langsung rontok gitu. Dalam 1 hari rambutnya rontok? 1 hari. Makanya aku pikir kalau salah sampo mungkin aku udah dari dulu kayak gini kan. Iya. Terus pas direkam itu dokter bilang aku nggak ngidap penyakit apapun dan menyarankan aku untuk non medis gitu, periksa. Dokternya pun menyarankan itu? Iya, aku pun kaget kenapa harus non medis, aku bilang orang ini nyata kok aku ini rontok gitu kan. Terus pulanglah ke rumah, bapak aku kan bisa lah gitu ya bang, bisa dikatakan bisa menelpon saudaranya yang ada di Depok. Katanya benar, katanya aku nih kena, tapi sebenarnya bukan untuk aku, untuk mamah aku gitu. Katanya sih sakit hati gitu bang. Dalam aku kesurupan itu selalu ngomong nenek-nenek suaranya. Dia bilang katanya, kamu sudah menyakiti cucu saya dan anak saya dan kamu harus menerima akibatnya. Nah setelah itu mamaku kan nggak percaya ya sama hal-hal kayak gitu. Datanglah saudaraku. Kan karena aku nggak bisa gitu datang ke sana karena sekolah. Pas aku pulang sekolah itu udah ada saudaraku dan aku di situ diobatin bang. Menggunakan mediasi air dan garam. Setelah saudaraku pulang, aku ngalami kesurupan. Nenek-nenek itu lagi masuk, bilang katanya, kamu sudah menyakiti cucu saya, anak saya, kamu harus terima akibatnya, katanya gitu. Dan malamnya aku mimpi, jam 2 malam itu aku kebangun, karena aku mimpi ada sosok nenek-nenek, dan ibu si Adi ini, dan beserta aku melihat diri aku di sebelah kanan diikat gitu bang, nggak bisa bergerak. Nenek itu ngomong lagi, kamu akan terima akibatnya, katanya gitu. Serem banget kan. Terus akhirnya aku kebangun, paginya aku sekolah lagi, pingsan lagi bang, pingsan. Sampai teman-teman aku tuh menjauhi aku, karena aku katanya aneh gitu kan. Terus habis itu mulailah cocok aku dengan mama aku, ngerasa nggak cocok aja gitu. Pendapat dia sama pendapat aku selalu beda. Semenjak itu ya, yang tadinya ini banget, deket banget sama mama. Biasanya nurut-nurut aja gitu. Pas itu ngerasa nggak cocok, aku kabur lah dari rumah. Aku mau ke rumah kakakku karena nyaman gitu ya di rumah kakak. Setelah seminggu orang tua aku membujuk aku, bapakku ya lebih tepatnya, membujuk untuk pulang.
pulanglah ke rumah karena kamu sekolah, katanya gitu. Aku pulang lagi ke rumah, bener lagi, pas aku sampai rumah itu aku nyium bau Bau apa? bangkai, seperti bangkai, bau amis, bau busuk telur, dan bau pesing. Itu di bagian mana rumah? Pas aku nginjak pintu. Benar-benar baru masuk rumah. Iya, tiap aku masuk ke rumah selalu bau itu. Kata bibi aku, padahal baru dipel, baru disapu, katanya kok bisa bau lagi, kata dia gitu. Itu udah merasa aneh ya di situ bang. Tapi aku nggak mau seuzon kalau dia gitu orangnya. Pas itu karena aku nggak sekolah, aku di rumah, aku kesurupan lagi, nenek-nenek itu lagi. Kayaknya dia nggak terima kalau aku diobatin ke sana sini gitu bang. Habis itu kesurupan adalah tetangga orang bisa gitu ya bang. Datang ke rumah, dia minta bangle. Biasanya bangle gitu. Iya. Katanya dikunyah, habis dikunyah disembur gitu bang ke Iya, aku. kayak Mbah Dukun gitu loh pokoknya. Iya. Terus aku nggak terima gitu, kayak marah, katanya aku marah. Pokoknya aku nggak mau diobatin, aku bilang gitu. Apa namanya, Ustadz itu pulanglah ke rumah, aku tidur lagi. Terus besoknya aku kambuh lagi bang. Seperti itu lagi. Terus menerus sampai berat badan aku turun 10 kilo dalam sebulan. Dalam sebulan 10 kilo? Iya, dalam sebulan 10 kilo. Oke. Karena ya mungkin karena sering begitu ya lemah ya, jarang makan atau gimana. Turunlah 10 kilo. Habis itu berobat lagi. Kan saudara aku ada di Lampung, di Depok gitu bang. Katanya bisa. Akhirnya datang lah. Pas dia datang itu kejadiannya aku lagi kesurupan. Pas dia sampai rumah, dan aku ngelihat beliau itu seperti belakangnya ada harimau gitu bang, harimau putih yang ikut sama dia. Jadi aku merasa takut, gak terima, takut, marah. Aku bilang aku nggak mau diobatin, suruh dia pulang, aku bilang gitu. Padahal itu saudaraku ya. Iya, habis itu diobatin menggunakan air dan garam lagi. Alhamdulillah aku enakan gitu bang. Nah besoknya pas aku diobatin itu lagi kesurupan. Tetangga tuh kan pada datang karena rame katanya. Aku teriak-teriak gitu. Tetangga datang, tapi cuma si Mama A ini yang nggak datang ke rumahku. Habis aku diobatin, terus aku pergilah ruqyah lah gitu bang. Sebelum aku ruqyah nih ya bang, katanya pas bibi aku bangun pagi-pagi jam 5, ada bunga di depan pintu, bunga, tanah kuburan dan air mawar. Depan pintu rumah utama? Iya, depan banget pintu, berjejer gitu. Sampai kaget, ini apa? Aku tiba-tiba ada bunga, ada ini semuanya. Ada situ, air mawar gitu. Kenapa aku bisa bilang dia? Kata bibi aku, di tong sampahnya dia itu, yang di sebelah rumahnya ada tong sampah. Itu ada bekas botol mawar dan bekas bunganya. Seperti terang-terangan banget dia. Terang-terangan banget, makanya agak kaget sih, kok bisa ya. Terang-terangan untuk melakukan itu, bahkan tetangga ada yang jadi saksi kalau dia naburin itu. Pas di waktu subuh katanya. Pas pagi. Terus mamaku marah lah ya. Mungkin dia juga melakukan itu lagi karena mamaku emosi kali ya. Mamaku emosi ngelempar sepatu gitu ya ke depan rumahnya. Tuh. Gak terima katanya, kalau kamu mau nyakiti saya aja. Gak usah anak saya, kata dia. Masa depan dia tuh masih panjang, kata mamaku gitu. Tapi orang itu gak keluar bang. Padahal ada di dalam rumah. Oke, dan suara nyokap cukup kencang, harusnya terdengar. Cukup kencang. Bahkan dilempar sendal loh bang. Nggak mungkin dia nggak dengar. Dia nggak mau, ini orangnya nggak mau bertetangga gitu. Oke, ansos lah ya. Iya benar. Nah habis itu kan mamaku udah pusing mau ngobatin aku kemana lagi. Adalah yang nyaranin, katanya suruh pindah rumah akunya. Karena banyak ditaburi tanah kuburan di atas rumahku. Bahkan katanya ditaburi di kamar mandi, di ruang tamu, di kamar aku. Khususnya di genteng. Di gentengnya? Dekat rumahku itu kan ada balkonnya. Rumah dia, rumahku gitu ada balkonnya. Pas itu, pas diobatin itu malamnya, aku melihat ada seseorang perempuan di genteng. Dia menangis minta tolong bang. Aku nggak nyadar gitu kalau dia itu manusia. Makhluk halus gitu. Mikirnya manusia? Benar, aku mikirnya manusia. Jadi aku ngomong, Bapak tolong, ada yang minta tolong ini di atas genteng. Aku pikir dia nggak bisa turun atau gimana gitu. Ternyata kata bapakku, aku ditenangin, aku suruh masuk. Katanya yang dilihat kamu itu bukan manusia, kata dia. Yang dilihat kamu ini makhluk halus. Aku makin histeris bang, karena aku nggak pernah ngeliat gitu-gituan ya. Habis itu malamnya kan disuruh saranin pindah ya.
malamnya katanya pindahnya nggak boleh ada tetangga tahu, siapapun tahu nggak boleh, harus apa ya, diam-diam gitu. Pindahlah aku sama bapak mamaku, diantar teman dekat aku. Pas mau di jalan jembatan itu kan belok kiri ada sekolahan. Pas di sekolahan itu dulu katanya ada kesurupan massal gitu bang, satu sekolah. Di Jakarta ya sekolahnya. Pas lewat situ aku melihat banyak kuntilanak. Di sekolah itu? Iya, kuntilanak, pocong pada berdiri gitu, berjajar. Aku nggak pernah ngeliat itu, aku melihat gitu, aneh banget. Abis aku melihat itu kan jalan, terus pada terbang gitu ngikutin aku. Kayak ribuan kain putih terbang gitu. Aku sampai mau lompat dari motor. Pas aku mau lompat itu ditenangin lah sama bapakku karena melihat aku tuh aneh gitu kan. Ditenangin, dibacain, abis itu aku pulang lah ke rumah kakakku sampai dengan selamat. Seminggu aku di sana tuh nggak ada kesurupan. Normal. Sorry, tadi kan sempat bilang ngelihat banyak kuntilanak di sekolah itu. Iya. Tapi sebelum lu sakit ini, Iya. lu bisa ngeliat hal seperti itu nggak sih? Nggak sama sekali. Bahkan aku nggak percaya. Nggak percaya sama hal seperti itu? Iya. Bahkan nggak percaya kalau orang bilang, aku ngeliat ini, aku nggak percaya tadinya. Pas kejadian itu aku jadi percaya gitu. Karena ngeliat langsung ya? Iya, karena bener adanya gitu. Oke, lanjut lagi pas di rumah kakak gimana? Iya, pas di rumah kakak kan membaik seminggu, jadi orang tua aku pikir, udah sembuh nih anak, harus dipulangin karena sekolah gitu kan. Pas aku pulang ke rumah, sampai depan pintu bau lagi bang. Dan kata yang ngobatin aku melangkahi sesuatu di depan rumahnya dia. Karena rumahnya dia begini, samping-sampingan sama aku. Sampingannya sebelah apa belok begini sih? Jadi rumah aku tuh mentok lurus. Jadi rumah dia tuh adanya di samping. Oke, Gitu. letter L gitu jadinya. Iya, letter L. Katanya aku melangkahi sesuatu di depan rumahnya dia pas waktu pergi malam-malam itu. Jadi makin nambah parah lagi lah gitu bang. Pas ngelangkain sesuatu itu katanya aku malah makin sering kesurupannya. Akhirnya suaminya kakakku tuh menyarankan untuk ruqyah aja gitu, ruqyah. Pas di ruqyah 10 menit lah dari rumah ke sana, aku dikasih lihat dulu nih alatnya untuk ruqyah gitu. Kayak seperti apa ya, lidi tapi elastis dari plastik gitu. Dan itu nggak tajam bang, udah dicoba-coba itu nggak tajam. Pas dikasih ke kaki aku, itu seperti kayak bara api yang disundut gitu. Iya, aku rasanya gitu ya. Itu ditempel doang atau gimana? Ditempel, tapi dia nempel bang anehnya. Nah, ditaruhnya itu di kaki, di paha paling banyak, sama kepala, sama dada. Oh, lidinya banyak gitu, taruh-taruh gitu. Pas di kepala itu paling banyak, katanya lebih banyak di kepala karena aku sering ngalami ini rontok. Rontok rambut itu ya. Iya, pas diobatin itu katanya ditanya. Diam loh, jangan teriak-teriak loh. Jawab dulu. Mau keluar mau dimatiin? Mau keluar. Pas video itu kan, aku ditanya katanya, kenapa menyakiti anak ini, katanya gitu. Karena anak ini sudah menyakiti cucu saya, katanya gitu. Mamahnya pun ikutan menyakiti, katanya gitu. Ya, terus ke ustadznya nanya lagi, dengan mediasi apa kamu menyakiti anak ini? Dengan mediasi foto, katanya sih. Foto. Pas habis itu, ustadznya nanya lagi, kamu dibayar berapa setiap menyakiti anak ini? Setiap menyakiti ini katanya dibayar 2 juta. 2 juta sekali menyakiti, dan itu udah beberapa bulan ya. Banyak duit juga ya dia. Iya. Nanti ada akhir ceritanya tuh. Lanjut. Pas habis itu dibayar 2 juta katanya. Di mana aja kamu tanami para jin ini? Di bagian kamar, katanya di bagian ruang tamu sama kamar mandi. Nah, habis itu real, itu nyata, sama semua yang ngobatin aku tuh sama gitu ceritanya. Mirip-mirip semuanya? Sama, hampir sama. Sama percis? Di tangga katanya, di kamar mandi itu sama ditaruhnya katanya. Pas habis itu diobatin aku, katanya nggak terima. Aku nggak mau diobatin katanya. Nenek itu bilang, saya akan terus menyakiti anak ini, kata dia gitu. Sampai anak ini bener-bener hilang arah, katanya gitu. Akhirnya dipaksa keluar lah, kata ustadznya, kamu mau keluar apa mau dipaksa gitu sama saya. Akhirnya nenek ini katanya menantangi. Nantang ustadznya? Iya, nantang ustadznya. Dan bahkan katanya dia ngirim jinnya gitu masuk ke dalam tubuh aku berbentuk ular. Tapi di situ kondisinya nggak sadar ya? Nggak sadar aku. Makanya tadi lu ngomong katanya karena cerita dari orang yang ngelihat di situ ya? Aku juga lihat videonya. Oke. Kan ada video dikirim ke kakak.
Aku lihat videonya dan katanya perut aku situ tiba-tiba membesar bang. Tiba-tiba dalam seketika tuh tiba-tiba besar. Pas diobatin besar itu langsung aku muntah darah. Darah semua aku keluar. Dari mulut, dari hidung. Anehnya dari jidat aku keluar darah bang. Padahal nggak ada luka. Nggak ada luka sama sekali. Dan bahkan udah selesainya tuh aku pegang nggak ada luka. Aneh kan ya gitu ya. Iya. Tapi ini nyata, aku bilang, aku ngerasain ini, kata aku. Akhirnya pulanglah berobat. Ustadz ini sebenarnya nyaranin untuk pindah aja dari rumah itu. Karena sudah terlalu banyak ribuan jin yang ditaruh di situ, katanya. Pulanglah ke rumah, seminggu aku membaik. Dan kemudian aku kambuh lagi, bang. Nggak selesai-selesai. Nggak cuma sampai situ. Akhirnya ada, mamaku kan udah putus asa lah gitu. Teleponlah saudaranya yang ada di Lampung. Gimana ini? Kok Alia nggak sembuh-sembuh? Sementara UN itu udah sedikit lagi gitu kan. Mau UN. Nanggung ya bang kalau sampai berhenti gitu. Iya. Kata saudara mamaku tuh kakeknya bilang gini, bawa aja ke Lampung. Kalau di situ nggak bakal ada solusi katanya gitu. Kalau kamu masih tinggal di situ. Dan konon katanya kalau yang kena santet nyebrang lautan itu hilang katanya ya. Pernah dengar juga. Pernah dengar ya. Terus mamaku inisiatif bawalah aku naik motor bang. Anehnya tuh kenapa harus naik motor kataku. Dari Jakarta ke Lampung. Ke Lampung. Mamaku sama bapakku, aku sama cowok aku yang sekarang. Oh, suami yang sekarang. Suami yang sekarang. Okay, Dia kan yang menemani aku dari pengobatan sampai selesai sampai sekarang. Oke. Di perjalanan itu aku melihat semua tuh laut bang. Jadi kayak aku begini aja aku takut. Pas naik motor itu aku nggak mau oleng kanan, oleng kiri tuh aku nggak mau. Kata bapakku bilang, ini jalanan loh, bukan lautan apa yang kamu lihat, katanya gitu. Aku lihat laut, karena aku nggak bisa berenang, jadi aku pikir nggak mau, aku jatuh gitu. Sempet aku mikir mau lompat, mau pulang gitu, mau balik arah. Itulah yang bikin terornya bikin apa ya? Mencelakakan gitu bang. Sampai aku bilang, kenapa sih harus naik motor, kenapa nggak naik mobil gitu. Biar aku kan nggak ngelakukan hal-hal yang ini ya, kalau dipikir-pikir. Pas di perjalanan tuh aku melihat laut, aku minta pulang dan bapakku ini menguatkan, ayo kamu harus sembuh katanya dia gitu. Kalau kamu begini terus nggak bakal kelar, kata bapakku. Dibawalah ke Lampung, sampailah di rumah nenek aku nginap dan berobat langsung ke kakek aku. Kakek itu bukan kakek kandung ya bang, kayak saudara, aku manggilnya kakek. Saudara dari mama. Ada hubungan kerabat lah gitu ya. Pas sampai di rumah kakek itu aku disuruh selonjoran, terus dikasih lihat bambunya itu sebesar telunjuk. Bambu segini, bambu biasa bang. Tapi pas di kaki aku itu rasanya kayak dikasih bara. Sakit banget. Aku sampai teriak kataku, aku nggak mau diobatin, aku mau pulang, aku bilang gitu. Terus mamaku nguatin juga, bapakku nguatin. Akhirnya katanya kakek aku disuruh buang ini bajunya. Semua yang aku pakai dibuang ke laut, dilarung, nggak ada satupun katanya, dibawa pulang lagi nggak boleh katanya gitu. Oh ya maaf, sebelum itu kakeknya tuh ngomong kayak nanti kamu setelah pulang dari sini kamu bakal melihat siapa yang menyakiti kamu dan orang itu bakal malu dan pergi dari situ katanya. Katanya begitu. Pas pulang ke rumah besok paginya mamaku udah nggak ada nih. Pas aku bangun mamaku udah nggak ada. Aku tanya sama nenek, katanya dia nyari kembang 7 rupa gitu, disuruh sama kakek itu. Pas itu mamaku udah pulang lagi balik, aku dipanggil, katanya disuruh mandi kembang. Aku ikutlah ke rumah kakek itu. Pas ikut ke rumah kakek itu disuruh mandi kembang. Pas udah mandi kembang, pulanglah aku kan. Pulang ke Jakarta? Pulang ke Jakarta. Merasa udah sembuh aja gitu kan, sekolah juga bang. Iya, tapi udah enak kan badan di situ? Udah enak kan, nggak ngerasa, malah pas di Lampung aku nggak ngerasa kesurupan sama sekali. Pingsan pun nggak. Pas pulang lagi ke rumah, pas aku nyampe di dalam mau mendekati rumah, si Mama Adi ini lewat. Dia lewat papasan sama aku, nunduk bang. Yang biasanya dia jalan kayak orang apa ya, nggak punya dosa aja gitu, jalan jalan aja gitu. Congkak lah ya. Iya benar. Ini jalan nunduk bang, benar-benar nunduk ngeliat aku sama mama sama bapak. Sampailah di rumah, aku istirahat. Mamaku katanya dengar cerita kalau Mama Adi ini terlilit hutang. Terlilit hutang dan akhirnya dia melarikan diri gitu. Oke. Jadi aku punya
pemikiran, oh ini kali yang dibilang kakek gitu. Iya, mirip banget ya. Cuman ini kan kasusnya fotonya ternyata terlilit utang, tapi tetap aja mirip sama yang disebutin sama kakek itu ya. Iya, katanya sih terlilit utangnya karena membayar itu bang, terlalu banyak. Oh, oke. Iya. Kirain benar-benar kaya ya Anda ya, ternyata pay letter Sepanjang juga ya. Iya benar, ngutang juga buat ngobatin itu katanya. Dia pergi dari rumah tanpa memberitahu si pemilik rumah. Iya, iya. Jadi Berarti diem-diem aja gitu. diem-diem Iya. ya. Karena satu kali bikin lu celaka aja itu 2 2 juta katanya. Dan lu pun berkali-kali lah, mungkin bisa Bisa 10-an berbulan. juta ya. Mm-mm. Gila. Bahkan dia punya hutang juga sama bibi aku, mamanya. Mungkin karena buat itu kali ya. Iya, iya, Iya. iya, iya. Oke, berarti setelah dari Lampung itu dan sampai rumah beliau itu pergi, keadaan lu gimana ya? Membaik bang, seperti Membaik. biasa normal. Bahkan aku bisa ikut UN. Oke. Alhamdulillah terkejar gitu. Berat badan lu UN-nya. mulai naik lagi seperti Naik biasa. lagi seperti Untuk biasa. rambut gimana tuh? Rambut sampai sekarang masih ada ini ya, Masih ada efek sampingnya masih ada gitu? seks sampingnya. Iya, ini. iya, iya, iya. Wah, tapi udah gak pernah sakit yang aneh-aneh lagi semenjak itu? Enggak, tapi lebih ini sih, yang tadinya aku nggak bisa lihat jadi bisa lihat. Sampai Oh. aku berobat lagi. Berobat untuk tutup tulang ini apa sih, iga ya? Tulang rusuk gitu, Iya, apa iga gitu iya ya? benar katanya sih gitu ya. Katanya renggang. Heeh. Karena jadi sering dimasukin jin itu, Iya, iya. jadi renggang. Akhirnya harus ditutup lagi. Dan aku ke Depok untuk tutup itu. Berhasil? Sampai sekarang berhasil, alhamdulillah. Sekarang udah nggak sama sekali Nggak sama ngeliat? sekali lihat. Oh, berarti efek setelah lu sembuh dari itu, ada efek sampingnya itu lu bisa ngeliat Iya, makhluk-makhluk itu? bisa melihat itu. Bahkan waktu malam-malam aku mau main lah sama pacar aku ini, Mm-mm, lewatin pohon beringin gitu bang. mm-mm. Pas lewatin pohon beringin, pacar aku iseng megang lah gini. Oke. Tapi yang aku lihat itu bukan rantingnya, pocong yang aku lihat yang dia pegang. Itu sih yang serem. Aku sampai tutup mata di jalan gak mau lihat, karena dia ngikutin pocongnya sampai rumah. Iya, iya, iya. Diobatin lah sama bapakku, akhirnya alhamdulillah nggak ngikutin. Nggak ngikutin lagi. Iya. Wah, ini serem juga. Nah, gue penasaran sih sama sosok nenek-nenek yang ibaratnya lumayan jadi tokoh utama ya ketika Iya lu sakit benar. ya. Nah. Lu pernah ngeliat secara langsung gak sih sosok nenek-nenek itu perawakannya seperti apa gitu, dari pakaiannya segala macam gitu? Aku pernah lihat pas dalam mimpi sih bang. Oke, gimana tuh? Jadi pakaiannya kayak ada ini kebaya-kebaya gitu, pakai kebaya, Bayar, pakai sarung, rambutnya tuh terurai. terurai berantakan gitu. Kayaknya sih itu jinnya sih ya kalau menurut aku. Eh, Soalnya aneh banget gitu. tapi nenek-nenek memang. Nenek-nenek benar sudah tua lah, udah 80 ke atas paling. Iya. Dan satu lagi nih, ini kan sempet serem juga nih gue dengeran nih, yang lu ngeliat ada perempuan nangis di atas rumah lu ya. Iya. Udah lu liat kayak gimana sosoknya? Perempuan seperti manusia yang aku lihat. Pakaiannya normal. Normal, dia bungkuk seperti ini dan dia nangis minta tolong. Jadi aku pikir itu manusia yang nggak bisa Iya. turun gitu. Iya, iya, iya. Makanya minta tolong bapak turunin Iya. dia gitu. Turunin pak, kasihan aku bilang gitu. Taunya bukan. Ya, ini kan lu sempet nyebutin nih kalau setiap pengobatan alternatif yang lu samperin Iya. itu jawabannya selalu sama ya. Iya benar. Dan lu sempet nanya nggak sih sama salah satu mungkin ya dari orang-orang itu, ini perantaranya atau yang melakukan ini kan si Adi inilah, yang bisa kita sebut lah karena udah jelas banget ya. Iya. Cuma kan pasti dia memakai kayak dukun atau ada orang pinter gitu. Sempat cerita nggak sih ini dukunnya itu orang mana dan ada di mana gitu? Kalau yang dari ini ya, apa sih ungkapan dari yang ngobatin aku katanya dari daerah Jawa Barat gitu bang. Salah satu daerah di Jawa Barat. Iya benar. Berarti bukan dari Jakarta. Bukan, karena dia juga ngerantau ke situ bang. Oke. Dari kota itu. Dari kota Jangan itu sebutin lah asal. namanya ya. Nanti Iya, takutnya banyak yang tersinggung karena Iya benar. gue udah denger langsung sih kotanya dari si Alia, cuman Iya. lebih baik jangan disebut ya. Iya. Tapi kota ini cukup kental ya dengan mistik-mistikannya Iya ya. katanya ya. Iya. Kata bapakku gitu, wah ini mah emang udah mainannya katanya gitu. Iya, iya. Kejadian tahun 2018. Iya, 18. Ya lu kan sempat Iya. nyebut juga nih kalau lu di sekolah itu selain sering kesurupan, itu juga dijauhin lah sama teman-teman. Iya, Katanya lu agak aneh ya. Iya benar. Itu kenapa sih penyebabnya lu sampai dibilang aneh sama teman-teman lu gitu? Ya mungkin karena aku sering kesurupan, pingsan, aneh yang menurut mereka gitu. Heeh. Kalangan anak-anak tuh aneh katanya.
Aku juga sering dapat bisikan. Jadi kayak orang ngomong aku kayak iyain gitu. Jadi orang lihat aku aneh gitu bang. Ada yang ngomong bisikan, kamu tuh nggak sendiri, kamu tuh ada yang temenin. Jadi aku jawab iya. Jadi temen aku tuh melihat aneh nih orang katanya gitu. Oh, lu kayak suka meracau Ngomong sendiri ya? Iya, ngomong sendiri benar ya. itu. Mungkin kalau yang dilihat sama teman-teman lu kayak lu mulai kayak kena mental atau Ya, kena apa gitu depresi ya, kali ya. depresi gitu ya. Dan juga tadi kan sempat kata-kata dari yang orang yang ngobatin lu ya, Iya. lu pengen dibikin seperti kayak orang hilang arah ya. Iya benar. Mungkin tujuannya emang ngebikin lu sampai jadi Depresi. orang yang dengan gangguan jiwa atau Kan aku sempet sempet. Cuman karena memang aku alhamdulillah di kalangan orang-orang baik gitu bang. Jadi aku bisa lah ditahan gitulah, bukan nahan, ditahan. Kronologinya gimana tuh waktu itu? Ya seperti contohnya aku mau lompat aja gitu dari motor, tiba-tiba. Iya. Karena aku merasa keliling aku nih jin semua bang yang temenin gitu. Ada bisikan, kamu nggak sendiri, kamu ada saya, kamu nggak sendiri, kamu ada saya gitu terus. Dan itu jelas banget kedengarannya. Jelas banget. Orang lain nggak denger, aku denger. Seperti itu. Oke, tapi endingnya alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada yang negatif-negatif ya? Iya, alhamdulillah. Dan akhirnya lo pun menikah sama pacar lo yang nemenin lo ke Lampung. Iya. Dan tadi Alia kesini juga udah bawa anaknya umur 2 tahun. 2 ya? tahun ya benar. Semoga ke depan udah nggak ada lagi hal-hal seperti ini yang Amin. lo alamin ya. Karena jangan sampai lah hal-hal Iya. seperti itu kejadian lagi. Iya. Dan mungkin buat teman-teman yang ngerasa sakit yang udah di luar medis, gue saranin boleh juga sih coba-coba untuk berobat ke pengobatan-pengobatan alternatif, tapi usahain yang udah terpercaya ya. Iya, Karena kita tahu sendiri ya, banyak banget sekarang itu paranormal atau orang yang ngaku bisa itu banyak yang malah nipu Iya orang. benar banget. Bukannya sehat malah tambah sakit dan ditambah jadi miskin karena biasanya dikuras duitnya. Iya. Sampai jadi ngutang sana sini ya. Iya, dan usahain kalau bisa ya kalau ada saudara atau keluarga yang kenal atau yang bisa itu ke keluarga dulu ya, kayak yang dia lakuin sama Alia ya. Iya Karena benar. sembuhnya pun sama orang dekat ya jatuhnya ya, walaupun Kakek. tinggal di Lampung ya. Iya, benar. Dibanding kalian coba-coba cap cip cup dukun-dukun yang di luar sana, totonya malah jadi makin Parah. apes. Ya udahlah, paling podcast malam ini cukup segini aja. Thank you banget nih ya Iya, udah share sama-sama. pengalamannya. Dan salam juga buat suami yang Iya. rekomendasiin lu untuk cerita di sini. Iya benar. Masih banget suaminya Mbak Alia udah nyaranin dia untuk cerita di sini. Iya. Yaudah, paling podcast malam ini cukup segini aja. Gua dari Lentera Malam dan Mbak Alia izin pamit. Iya. Bye.